Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Quran dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan salah satu kisah terbaik, terindah, dan salah satu yang terpopuler di dalam Al-Quranul Karim, yaitu kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Kali ini kita akan menguraikan kisah Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana sosok ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Sangat menarik sekali, terutama pada periode Makkah dan juga bahkan dalam periode Madinah. Kita sering mendengar dan membaca kisah Nabi Daud. Ini awalnya muncul di surah Al-Baqarah. Ya, ketika berbicara tentang Talut dan Jalut. Talut dan Jalut ini adalah sebuah kisah antara raja yang pertama dari kalangan Bani Israel yang diberikan tamkin oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam sekian ratus bahkan sekian ribu tahun. Kemudian Allah berikan tamkin kepada Bani Israel dengan munculnya Talut. Kemunculan Talut ini kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Nabiullah Daud alaihi salam. Itu diabadikan di dalam surah Al-Baqarah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana pelajaran dan hikmah dari kisah Nabi Daud ini untuk kita yang hidup pada saat ini, dan bagaimana kita memfungsikannya dalam kehidupan, dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah, bagaimana kita membangun peradaban Islam dan membangun masyarakat Islam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 251 muncul pertama kata Dawud. Wa qatala Dawudu Jalut fa'atahu Allahul mulka wal hikmah. Daud telah berhasil membunuh Jalut atau Goliat. Siapa itu Daud? Dia adalah salah satu di antara keturunan Yahuda, putra Yakub, putra Ishak, putra Nabiullah Ibrahim alaihim afdhalus salatu wassalam. Jadi ini adalah anak cucu keturunannya, ya, Nabi Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Dari siapa? Dari Yahuza. Ya. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kabar dalam Al-Qur'an tentang Nabi Daud sebelum ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi rasul dan dimuliakan oleh Allah dengan kenabian yang menggabungkannya ini. Pertama kali, ya, nabi dan rasul di dalam Al-Qur'an yang diberikan kekuasaan politik, hukum, pemerintahan adalah Nabi Daud alaihissalam. Sebelumnya nabi-nabi, rasul itu belum mendapatkan tamkin atau kekuasaan politik, hukum, pemerintahan. Tapi diawali dengan karir politiknya Daud alaihissalam yang awalnya tidak dikenal, ya, dari kalangan biasa-biasa saja, tapi reputasinya langsung melonjak, naik, meroket karena berhasil membunuh pemimpin kejam, ya, panglima perang yang kejam, musuh daripada Bani Israel, yaitu Jalut, dalam perang yang dipimpin oleh seorang penguasa Bani Israel, yaitu Talut, Raja Talut. Beliau itulah kemudian yang melanjutkan kepemimpinan Talut ini sewafatnya dia. Setelah dia wafat, kemudian juga sekaligus Nabi Daud ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Ya, subhanallah. Sebelum dia menjadi nabi, dia berhasil dicatat dalam Al-Qur'anul Karim membunuh seorang penguasa diktator, penguasa yang kejam dan zalim, yaitu Jalut, ya, pemimpin pasukan militer dari orang-orang kafir. Ya, maka itu di dalam Al-Quran disebutkan di sini, ya, di surah Al-Baqarah ayat 251 ini sangat menarik. Ya, walamma baraza Talut li junudihi. Ya,
Di situ disebutkan ketika Talut memimpin pasukannya orang-orang beriman, ya, untuk menghadapi Jalut serta pasukannya orang-orang kafir. Talut ini kemudian keluar. Walamma baraza Talut, ya, kemudian keluarlah dia menghadapi tantangan. Ya, karena si Jalut ini, Goliat ini menantang siapa yang bisa menghadapi dalam perang tanding 1 lawan 1. Maka orang-orang semua tidak berani, tidak ada yang maju ke depan. Ya, kenapa? Karena Jalut ini adalah seorang yang dikenal sebagai tokoh, ya, pahlawan atau pejuang tangguh, ya, yang ahli dalam berperang, memiliki perawakan yang kuat, tinggi, besar, ya, dan belum ada catatan dia dikalahkan oleh musuh, ya, baik dalam lawan perang tanding maupun dia ketika dia memimpin pasukan secara umum, belum pernah mengalami kekalahan. Maka tidak ada yang berani dari pasukan Talut ini untuk menghadapinya, ya, sampai Talut kemudian berkata kepada pasukan-pasukannya. Ini dicatat dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, dan juga tafsir Al-Manar, di mana di situ dikemukakan ucapan Talut kepada pasukan-pasukannya yang beriman, siapa yang mampu, ya, mau menghadapi kekejaman Goliat ini, Jalut, dan siapa yang mampu untuk membunuhnya, maka saya akan berikan, ya, penghargaan. Saya akan berikan bonus. Apa itu bonusnya? Aku akan nikahkan dia dengan, ya, salah seorang putriku. Ya, aku akan nikahkan dia dengan seorang putrinya. Wa uhakkimuhu fi mali. Ya, maka kemudian bukan hanya dinikahkan dengan putrinya, tapi juga dia akan serahkan hartanya, ya, seluruhan harta bendanya untuk siapa di antara anggota pasukan ini yang berani melawan dan membunuh si Goliat ini. Maka muncullah seorang anak muda, ya, ke hadapan, yaitu David kalau dalam bahasa, ya, dalam di kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru itu namanya David. Nah, kalau dalam Al-Quran itu baca Daud, ya, seorang anak muda tampil, aku yang akan hadapi dia dan aku akan membunuhnya. Subhanallah. Ya, setelah itu, ya, biasa dalam perang tanding seorang prajurit, ya, dia harus mempersiapkan diri, dia pakai pakaian perang, ya, dia pakai peralatan, ya, menggunakan peralatan yang tersedia. Tapi uniknya Daud ini, seorang anak muda ini, dia tidak mau menggunakan baju besi, ya, tidak mau menggunakan senjata yang dikenal dalam peperangan, entah itu tombak, panah, ya, atau pedang. Dia tidak mau. Dia hanya membawa apa? Dia hanya membawa ketapel, ya, dengan 1 butir batu, ya, untuk maju menghadapi Jalut ini. Nah, dalam tafsir disebutkan kisah ini, ya, ketika anak muda ini maju menghadapi Jalut, ya, ditertawakan, ya, dianggap diremehkan oleh Jalut ini. Fasakhira minhu Jalut hina ra'ahu li sighari sinni, karena dia masih kecil, masih muda, anak muda. Nah, tetapi ketika dia sedang tertawa terbahak-bahak, apa yang terjadi? Daud dengan sigap, dengan berani, dengan penuh kesatria, dia hadapi, dia maju, dan kemudian dia melemparkan batu itu dari ketapelnya, ya. Kemudian, ya, batu ketapel ini, ya, tepat menimpa kepala dan tembus kepalanya siapa? Kepalanya si Jalut itu. Masya Allah.
Fa asaba ra'sahu faqatalahu wa kharra ra'sahu wa ja'a bihi ila Talut qaidi jaisyil mu'minin. Ya, dengan cara begitu dia berhasil mengalahkan pasukan besar yang dipimpin oleh Jalut. Kenapa? Karena pemimpin ya terbesarnya, ya pemimpin pasukan orang-orang kafir itu mati di tangan Daud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu pelajaran, ya, ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Al-Mustafad min Qasasil Quran. Ini ada satu pelajaran yang luar biasa. Artinya apa? Seorang togut, seorang penguasa diktator, sehebat apapun, sekuat apapun, bisa jadi dia akan hancur dan binasa di tangan orang yang dianggap remeh. Ya, orang yang tidak punya catatan prestasi atau tidak punya catatan track record yang hebat, luar biasa. Hanya dengan senjata ketapel, dengan batu, ya, seorang anak muda yang tidak dikenal, ya, ini kemudian berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala membunuh penguasa yang diktator kejam dan bengis, yaitu Goliat itu. Subhanallah. Ya. Nah, kadang-kadang orang yang kecil diremehkan ini, nah itu justru yang akan menjadi sebab ya Allah membinasakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hal yang menjadi satu sunnatullah. Ya. Sunnatullahnya bagaimana? Ya. Karena para penguasa yang diktator dan zalim itu, mereka itu tegak berdiri di atas kebatilan. Mereka ingin menghancurkan dan memberangus kebenaran, dan orang-orang yang benar berpegang teguh kepada kebenaran itu, dan mereka ingin berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, subhanallah. Maka inilah kesempatan yang Allah berikan. Allah memberikan kesempatan kepada kita, menguji kita, orang-orang yang beriman, dengan adanya orang-orang atau kelompok yang kejam semacam itu, ya. Untuk apa? Ya, untuk menguji kita agar kita betul-betul mujahadah. Kita berjuang untuk menegakkan agama Allah dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketaatan, dengan memaksimalkan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Al-Qurtubi pernah, ya, menulis dalam tafsirnya dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Ya, itu apa namanya? Boleh seorang pemimpin, seorang raja memberikan sayembara. Nah, ini yang disebut dengan, kalau dalam hukum fikih Islam itu disebut ju'alah. Siapa yang bisa melakukan ini, maka aku akan berikan hadiah ini, bonus ini. Artinya apa? Dia akan mendapatkan bonus hadiah itu kalau dia berhasil membuat satu tindakan atau prestasi. Nah, itu biasa. Ya, di zaman dahulu seperti itu pernah terjadi. Dan di dalam syariat Islam juga diakui dan kemudian ditetapkan itu sebagai salah satu hukum dalam hukum Islam. Ya, jadi perkataan seorang pemimpin kalau ada yang berhasil memenggal atau membunuh musuh, ya, kita, ya, yang memerangi kita dari kalangan kaum kafirin, ya, atau bisa menahannya, menawannya, maka dia akan mendapatkan sayembara hadiah seperti ini. Itu boleh. Ya. Jadi boleh seorang penguasa, seorang pemimpin itu memberikan hadiah-hadiah. Nah, ini yang harus kita, makanya kita suka memberikan apa? Hadiah untuk lomba musabaqah, tilawatil Quran, hifzul Quran, tafsir Al-Quran, ya. Lomba penulisan karya ilmiah, itu biasa. Ya. Lomba apa namanya, untuk hal-hal yang bermanfaat. Disiapkan hadiahnya. Maka itu
Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Ya, setelah Daud berhasil membunuh Jalut, Allah berikan dia kekuasaan dan hikmah, dan Allah mengajarinya ya dari apa yang dia kehendaki. Subhanallah. Jadi kekuasaan itu tadinya ada di tangan Talut. Nah, kemudian diestafetkan, ya, dilanjutkan ya oleh Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Karena setelah kematian Talut, dia ini adalah menantunya, dinikahkan dengan putrinya Talut, ya, dan tentu saja ya satu kaum, satu bangsa memerlukan pemimpin bukan hanya yang kaya, yang cerdas, tapi juga memiliki kekuatan, kecerdasan, ya, memiliki kapabilitas kepemimpinan, ya, memiliki hikmah, ya, sebagaimana di dalam ayat ini, ya, ketika munculnya Talut itu kan Bani Israel ini ragu, ya, Bani Israel ragu, kenapa Talut yang dijadikan pemimpin, padahal dia itu tidak memiliki harta dan tidak punya kehormatan dari keluarganya, ya, ya. Itu sempat ada pertanyaan di kalangan Bani Israel. Kenapa Talut yang dipilih oleh Allah? Ya, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, Allah tidak akan melihat seorang itu dipersiapkan menjadi pemimpin karena dia punya harta. Tapi Allah menginginkan dan memilih Talut sebagai pemimpin Bani Israel. Kenapa? Karena dia punya kekuatan bastatan fil ilm, kekuatan ilmu pengetahuan, wal jism, dan kekuatan fisik. Subhanallah. Ilmu ini yang menjaga seorang pemimpin, ya, mengambil kebijakannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, ya, bukan hanya hawa nafsu yang berbicara, syahwat yang berbicara, tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, yang ilmiah, ya, kemudian membangun peradaban, kekuasaannya, hukumnya, pemerintahannya, juga berdasarkan ilmu yang kuat, yang kokoh, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, mencerdaskan dan membangun sumber daya manusia yang kuat ilmunya. Nah, ini yang ditulis setiap pemimpin. Ini pelajaran dari kemunculannya Nabi Daud alaihissalam yang didahului oleh Talut. Ya, Allah memberikan dia bastatan fil ilm wal jism, kelebihan, kekuatan dalam ilmu dan raga, fisik. Jadi ilmu dulu diisi, ya, otaknya dulu diisi, ya, etikanya dulu dikuatkan, ya, kemampuan SDM-nya yang ditingkatkan, yang dibangun. Karakter daripada pemimpin itu harus membawa dan memimpin masyarakat itu menuju kejayaan dan kesejahteraan. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah ini, ya, di antara hikmah yang Allah berikan? Ya, hikmah itu adalah nubuwah menurut para ahli tafsir. Ya, kalau kekuasaan, ya, itu diwarisi dari siapa? Talut, ya, karena setelah kematian itu dia menjadi pemimpin karena beliau ini adalah orang yang saleh, orang yang kuat, dia juga menantu daripada Talut. Nah, hikmah itu adalah an-nubuwah. Ya, menurut beberapa tafsir, ya, seperti tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Kasyaf, Ar-Razi mengatakan hikmah di sini adalah dia diberikan nubuwah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamahu mimma yasha. Bukan hanya itu. Bukan hanya dia mendapat kekuasaan. Dia memiliki hikmah kenabian yang Allah berikan, tapi juga Allah karuniakan dia apa? Ilmu. Ya, yang Allah ajarkan kepada Daud, apa itu? Ya, sun'atud duru. Sebagaimana dicatat dalam Al-Qur'an, ya, wa 'allamnahu sun'ata labusil lituhsinakum. Ya. Beliau ini seorang pandai besi.
yang bisa membuat peralatan ya militer, ya peralatan untuk perang, ya itu beliau buat dengan tangannya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limuhu kalamat thair, dan Allah ajarkan kepada Nabi Daud ini untuk mengerti dan bisa berkomunikasi dengan bahasa burung. Wa ma yata'allaqu bi masalihid dunya wa dhabtil mulk, dan Allah ajarkan tata kelola urusan-urusan dunia dan kemaslahatan untuk menjaga kekuasaannya. Subhanallah. Ya. Nah, itu di luar dari ya nubuwah dan risalah yang Allah berikan, Allah titipkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Subhanallah. Ya. Sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita tidak boleh berhenti. Ya, kita bukan nabi, kita bukan siapa-siapa, tapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi SAW diarahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Kita harus terus-menerus meningkatkan ilmu. Ya Allah, tambahlah aku akan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ini ya, kata Allah dalam Al-Quran surat Taha ayat 114 ya, untuk Rasulullah SAW dan umat Nabi SAW. Sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu di sini ada pelajaran. Kenapa setelah sekian rentang lama ya, nabi-nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia, baru di zaman Nabi Daud inilah Allah perkenankan, Allah karuniakan, Allah gabungkan antara ya apa itu? Al-mulk wal hikmah. Kekuasaan politik dan nubuwah. Ini baru terjadi di zaman siapa? Nabi Allah Daud alaihi salam. Nah, artinya apa? Masyarakat yang muslim, masyarakat yang beriman, masyarakat muslim ya, komunitas Islam ini harus ya meniru pencapaian Nabi Allah Daud alaihissalam. Sebab kita ini adalah ashab risalah, kita ini adalah umat risalah yang mengusung dakwah dan risalah tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan risalah tauhid dari Allah ini harus diwujudkan dalam bentuk bagaimana? Dalam bentuk ya akan ditopang dengan baik dengan kekuasaan yang memadai. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sangat populer pernyataannya. Ya. Ad-din was-sultan tau'amani. Agama dan kekuasaan itu risalah, dan kekuasaan itu adalah saudara kembar. Ya. Yang saling memerlukan, saling membutuhkan, saling melengkapi dan melindungi. Ya. Agama akan melindungi kekuasaan itu dari praktek-praktek yang menyesatkan, praktek-praktek yang zalim dalam menyelenggarakan kekuasaan, dan kekuasaan akan melindungi agama dari penyesatan-penyesatan, dari kekeliruan-kekeliruan orang-orang yang ingin menghancurkan agama. Subhanallah. Ya. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah. Allah di dalam ayat yang lain, di dalam surat yang lain, surat Al-Anbiya, kalau tadi surat Al-Baqarah ya, surat Al-Anbiya ayat 8 mengatakan dalam firman-Nya, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Allah ajarkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam industri, bagaimana dia membuat baju-baju besi, membuat perisai-perisai, membuat senjata-senjata ya militer. Kanatid duru qabla Daud safaih fahallaqaha wa sarada ay ja'ala hilaqan wa adkhala ba'daha bi ba'din. Ya. Nah, jadi ini pertama kali dalam sejarah manusia. Bagaimana dalam peralatan militer, persenjataan masuk dalam kategori modern ini karena son'at talabus ya. Fungsi daripada besi itu
Ya, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ya, Allah turunkan besi ke bumi ini, zat besi begitu luar biasa, dan menjadi alat, menjadi bahan baku, bahan dasar untuk membuat peralatan-peralatan, senjata-senjata. Ya, dan yang pertama kali ya menciptakan, membuat industri senjata adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, itu dengan apa? Dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia. Wa alanna lahul hadid ani'mal sabighatin wa qaddir fis sard. Ya, di dalam surat yang lain, surat Saba ayat 10 sampai 11 itu disebutkan, kami telah lunakkan untuk Daud itu besi. Ya, buatlah sabighatin. Ya, buatlah pakaian-pakaian, ya, wa qaddir fis sardi. Ya, dari besi itu. Ya. Ini maka ad-duru'ul wasiyah ad-dhafiyah, jadi pakaian-pakaian, ya, pelindung diri itu dari besi. Ya, supaya tidak bisa ditembus oleh apa? Tidak bisa ditembus oleh senjata tajam. Nah, subhanallah. Wa qaddir fis sardi, kemudian la taj'alil masamir daqqaqan fataqlaq wala ghilazan fataqsimul halaq. Ya. Itu dimasukkan, disesuaikan besi, baju besi itu sesuai dengan potongan tubuh manusia. Ya, seperti dijahit, jadi disusun sedemikian rupa sehingga apa? Membentuk satu baju yang dapat mempertahankan atau bertahan dari tusukan atau serangan senjata-senjata yang tajam. Ya. Nah, lituhsinakum min basikum. Untuk apa fungsi baju besi ini? Baju perang ini, yaitu untuk ya memelihara dan menjaga kalian dari apa? Dari luka-luka yang disebabkan oleh apa? Oleh senjata-senjata tajam. Ya, tuhsinakum min basikum. Nah ini, subhanallah. Jadi orang pertama, manusia pertama yang membuat alat pelindung diri, ya, berupa baju besi, armor, ya, yang digunakan oleh para kesatria, prajurit-prajurit dalam pertempuran itu. Yang pertama yang membuat itu siapa? Nabi Daud alaihissalam. Artinya apa? Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia kekuasaan, Allah diberikan dia kenabian, Allah berikan dia ilmu pengetahuan untuk menjaga agama dan negara. Ya. Karena peperangan itu sunnatullah. Ya, kalau ada yang ingin menjegal, ingin menghambat, ingin menghadang risalah dan dakwah, ya, maka kita tidak bisa menyerahkan leher kita untuk dipenggal atau digorok oleh musuh. Kita harus mempertahankan diri. Kita harus menyebarkan dakwah Islam ini didukung oleh kekuatan militer, oleh kekuatan negara yang akan melindungi dakwah dan para pemikul risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fungsinya. Nah, ini konsep peradaban Islam, ini risalah peradaban Islam ini adalah risalah yang luar biasa. Melindungi dakwah ini dengan apa? Dengan ilmu, dengan sains, dengan teknologi. Dulu teknologinya masih sederhana. Tapi ukuran sederhana masa itu sudah selompatan yang luar biasa. Karena zaman itu orang belum terfikir bagaimana dapat melindungi dirinya dari serangan senjata tajam, ya, yang tidak bisa menyebabkan luka itu kecuali dengan apa? Dengan baju besi. Ya, kalau sekarang itu ya termasuk rompi anti peluru barangkali ya. Ya, atau kendaraan lapis baja yang anti peluru. Ya, itu semua adalah teknologi, sains, ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia. Ya, yang pertama itu diberikan kepada siapa? Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya. Nah, sahabat kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini harus belajar. Ya, harus ada di antara umat Islam ini yang mempelajari sun'atal labus. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, ini adalah ayat yang penting. Ya, wa 'allamna sun'atal labus, ayat 8 ini.
Itu ayat yang penting untuk apa? Untuk kita mendirikan pabrik. Ya, kita harus punya industri militer yang tangguh, yang kuat. Ya, untuk bisa menjaga agama ini. Ya, dari serangan-serangan. Ya, makanya di sini adalah dorongan bagi umat Islam ketika membangun peradaban Islam itu dia harus apa? Punya industri, punya keterampilan. Ya. Terutama dalam keterampilan skill untuk berperang. Bukan hanya strategi berperang, tapi juga punya seni, punya teknologi, punya sains, bagaimana dia menciptakan alat-alat, baik senjata untuk menyerang, ataupun alat-alat untuk mempertahankan diri, sebagaimana seperti baju besi itu. Ya, luar biasa Al-Quran mengajarkan kepada kita. Ya, nah, kalau Imam Al-Qurtubi itu dalam tafsirnya bahkan mengatakan begini, Nabi Adam itu alaihissalam dulu ya, pekerjaan utamanya itu adalah bercocok tanam. Dia sebagai petani. Kalau Nabi Nuh, dia sebagai tukang kayu. Ya, furniture ya, yang membuat mebel furniture itu yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau bercocok tanam itu Nabi Adam. Kalau Sayyidina Luqman, ya kisah yang ada dalam Al-Quran dengan turun surat Luqman, itu adalah tukang jahit, penjahit. Tolut itu tukang samak, ya pekerjaannya. Profesinya itu tukang samak kulit. Nah, Daud ini melakukan lompatan. Bukan hanya bercocok tanam, bukan hanya pandai kayu, bukan hanya penjahit, bukan hanya menyamak kulit-kulit binatang untuk jadi pakaian, ya. Tapi dia sudah mulai lebih daripada itu, menggunakan zat besi ataupun benda besi untuk alat perang, dan itu dibuat menjadi baju, alat pelindung diri. Wah, ini kan satu lompatan yang luar biasa. Ini kata Imam Al-Qurtubi, ya, rahimahullah. Nah, yang ketiga, di dalam surat yang ketiga, dalam surat Shad, yaitu Al-Quran menyinggung tentang bagaimana penyelenggaraan hukum. Ya, sebab sistem pemerintahan dalam peradaban Islam yang pertama itu adalah pemerintahannya Nabiullah Daud alaihissalam. Ya. Ya Dawudu, ini surat Shad ayat 29. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi an tahkumu bil adl wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Subhanallah. Wahai Daud, ini Allah berbicara, Allah menurunkan wahyunya kepada Nabiullah Daud. Sungguhnya kami jadikan engkau, ya, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ya, ini satu konsep. Ini konsep baru ini bagi umat manusia pada zaman itu belum terfikirkan sebuah konsep sistem pemerintahan. Nah, ayat pertama tentang konsep pemerintahan dalam Islam itu adalah ya tertuju atau sebelumnya itu adalah ketika Allah berbicara kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, tapi itu kan masih dalam tahap perencanaan, ya, sudah ditetapkan, tetapi pembumiannya, pelaksanaannya, ya, implementasinya secara material, secara peradaban, nah, itu baru dimulai di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ini sebab ini kata khalifah yang kedua dalam Al-Quran. Kalau yang pertama, inni ja'ilun fil ardi khalifah untuk Nabi Adam, yang kedua ini, ya, Nabi Daud, sebagai nabi sekaligus sebagai penguasa, pemimpin pemerintahan, pemimpin negara. Ya, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ini satu. Fahkum bainan nas bil haq. Berhukumlah kamu, putuskanlah hukum di antara manusia itu dengan standar kebenaran. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat lacur, ya. Menegakkan hukum pemerintahan itu tidak boleh sembarangan, harus dengan mizan
dengan timbangan apa? Kebenaran. Yaitu apa timbangan kebenarannya? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'il hawa. Makanya kemudian ada larangan, jangan kamu mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu sifatnya melawan agama. Ya, yang anti agama itu bukan akal. Akal rasional itu sebenarnya Allah ciptakan untuk mendukung kemajuan agama. Tapi yang melawan, kenapa akal rasio lalu kemudian memusuhi agama, itu bukan karena semata-mata akalnya, tapi itu disebabkan terjadi penentangan ilmu kepada agama itu. Kenapa? Hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Karena itu akan menyebabkan kamu tersesat dari jalan Allah. Itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih disebabkan mereka lupa hari perhitungan amal. Allahu Akbar. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa. Ya, ini satu ayat tapi ini merangkum kaidah. Ya. Bagaimana seorang pemimpin, seorang penguasa menyelenggarakan kekuasaan, menyelenggarakan pemerintahannya itu pertama dengan konsep khalifatan fil ard. Dia sebagai mandat, penerima mandat dari Allah. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah sebelum bertanggung jawab kepada rakyat, kepada umat. Itu konsep khalifah. Dia memiliki dua jenis pertanggungjawaban. Satu, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kedua, dia harus mempertanggungjawabkan kekuasaan itu kepada rakyat yang dipimpinnya. Artinya apa? Rakyat itulah yang memilih, rakyat itu yang kemudian menjadi tumpuan, ya. Rakyat itu yang menjadi dasar dalam pertimbangan-pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan untuk apa? Menjemput dan memenuhi kemaslahatan rakyat banyak. Subhanallah. Inilah konsep Islam dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, berhukum dengan kebenaran. Fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, ini. Jadi hawa nafsu, ya, itu tidak boleh masuk ke dalam tata cara, tata kelola penyelenggaraan suatu negara atau suatu sistem pemerintahan. Kalau penyelenggara negara menuruti hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah kekacauan dan kehancuran. Ya, nah, kalau penguasa pemimpin ikuti hawa nafsunya, jauh dari wahyu Allah, tidak mengikuti kebenaran, ya, tidak punya rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya tanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya, maka tunggulah saat kehancuran satu bangsa dan negara itu. Innalladzina, ini dibahasakan oleh Allah dengan apa? Dengan ayat ujungnya, innalladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Nah, ini orang-orang yang malpraktek dalam kekuasaan, berbuat zalim dalam pengelolaan negara, ya, itu adalah disebut dalam Al-Quran ini, surat Shad ayat 29, itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Orang yang seperti ini, penguasa yang seperti ini, dengan kroni-kroninya yang seperti itu disebut sebagai orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Kenapa? Karena mereka melupakan hari perhitungan amal. Nah, ini jadi akhirat itu menjadi faktor penting, ya, dalam pengelolaan urusan dunia. Kadang-kadang orang berpikir, ngapain sih bawa-bawa agama ke dalam kekuasaan politik? Loh, agama itu memberikan, ya, pondasi, nilai, ya, supaya pemimpin penguasa itu jujur, adil, ya, kemudian amanah,
dia menyelenggarakan kekuasaan dengan benar, ya, tidak KKN, ya, tidak berbuat zalim, tidak curang, itu dia bisa begitu. Kenapa? Karena dia mengerti dan mengimani, ya, hari perhitungan amal. Ini orang-orang yang takut kepada akhirat. Makanya rukun iman disebut itu tentang akhirat itu yaumul hisab dalam konteks menyelenggarakan pemerintahan. Nah, ini kisah Nabi Daud, ya, nggak main-main. Jadi ada hubungannya antara agama sebagai inspirasi, ya, yang memberikan nilai-nilai kebaikan, sumber mata air, nilai-nilai kebaikan bagi para penyelenggara negara, ya, itu harus dihayati, harus diimani, ya, ketika pemimpin, penguasa, penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka memiliki iman kepada hari akhirat, ya, orang yang beriman kepada hari akhirat, hari perhitungan, tentu saja adalah orang yang beriman pada Allah. Makanya syaratnya ini adalah beriman pada Allah dan hari akhir. Baru dia bisa menyelenggarakan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, mengikuti syariat tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi keharusan dan kewajiban setiap pemimpin ini adalah harus berhukum dengan kebenaran. Ya, apa standar kebenaran? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, al-hukmu bil haqq wal hukmu bima anzalallahu fi kitabil aziz wa bi sunnati nabiyhi Muhammad SAW wa la ya'dilu an dzalika fayadhillu an sabilillah. Ya. Wal ya'lam wulatul umur anna Allah hadzara nabiyahu Daud minal haidati 'anil hukmi bil haqq wa an tiba'il hawa fi hukmi bainan nas wa fi siyasati lahum wa tawa'adahu in fa'ala dzalika fahum aula bihadza at-tahdhiri min Daud alaihissalam. Nih, tafsir Ibnu Katsir mengatakan, ya, yang namanya berhukum dengan kebenaran itulah berhukum dengan kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh dia menjauh, tidak boleh berpaling dari itu semua. Kalau itu dilakukan, dia berpaling dari hukum Allah, maka dia akan sesat dari jalan Allah. Maka Allah peringatkan keras Nabi Daud alaihissalam itu. Jangan sampai dia berpaling dari berhukum kepada kebenaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, kalau Nabi Daud aja ditegur, diperingatkan keras seperti itu, apalagi pemimpin-pemimpin umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan porsi lebih daripada peringatan yang pernah Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini tafsir Ibnu Katsir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi berikutnya adalah larangan, ya, dalam pemerintahan itu nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Ya, fala tattabi'ul hawa. Ya, itu fala tattabi'ul hawa wala tattabi'il hawa fadilakan sabila. Ini surat ayat 29. Di surat yang lain, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kamu ikuti hawa nafsu sehingga kamu berbuat tidak adil. An-Nisa ayat 135. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu, dari mengikuti hawa nafsu, dia akan mendapatkan apa? Surga sebagai balasannya. Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Ya. Allah melarang Nabi Muhammad untuk mentaati, mematuhi, ya, orang yang hatinya dilalaikan dari ingat kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi nggak boleh kita mengikuti pemimpin yang mengikuti hawa nafsu. Kita wajib mengikuti pemimpin yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti perintah hawa nafsunya. Surat Al-Kahfi 28. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira. Jangan kalian mengikuti hawa nafsunya kaum yang telah tersesat dan menyesatkan banyak orang. Surat Al-Maidah 77.
wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan apabila kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu yang benar dari Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan apa? Pelindung, tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari selain Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 120. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan hendaklah dia berhukum di antara mereka ya dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Al-Maidah ayat 49. Subhanallah. Ya, nah, untuk lebih mendetilkan, merincikan lagi tentang bagaimana dia harus berbuat adil, berhukum dengan kebenaran standar dari Allah, Allah menyebutkan kisah ya yang dialami oleh Nabi Daud dalam surat Shad ayat 21-22, wahal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab id dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Ya, ini ada dua orang yang datang. Ya, dua orang yang bertengkar, berselisih, minta putusan hukum yang adil kepada Nabi Daud alaihi salam. Maka Allah perintahkan, ya, fahkum bainana bil haq. Ya, ini kata orang yang berselisih, ya, hukumlah di antara kami ini dengan hukum kebenaran. Wala tustid, ya, jangan apa? Jangan jangan kau menjauh dari kebenaran. Wahdina ila sawa'is sirat, dan bimbing kami ya kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Ya, ini jadi ini ada kisah tentang dua orang yang berselisih yang datang kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya. Apa masalah yang dia hadapi dua orang ini? Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Ini saudara saya, dia punya 99 kambing, 99 onta, waliya na'jatun wahidah. Sementara aku punya satu onta, satu hewan ternak. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Ya. Ya, ini. Ya, kemudian orang itu, saudaraku ini berkata, akfilniha, berikan itu kepada aku, satu itu. Ya, yang satu, supaya menggenapkan ini jadi 100, ya. Ya, ini dikatakan saudaraku ini punya 99 kambing betina, waliya na'jatun wahidah. Ya, Masya Allah. Sementara saya cuma punya satu. Tapi saudara saya ini dia ingin merebut, mengambil. Ya, akfilniha. Ya, berikan kambing betina kamu yang cuma satu itu, jadikan aku sebagai kafilnya, ya. Dan bagian dari saya ini aku rawat dia, biarkan, berikan kepada aku. Wa azzani fil khitab, ya, dia memaksa. Qaharani wa ghalabani. Ya, itu. Jadi ini serakah, penyakit serakah, orang serakah. Ya, subhanallah. Nah, saudara, sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah maka Nabi Daud kemudian memberikan putusannya. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Ya, sungguh saudaramu itu telah membuat zalim kepada engkau dengan meminta satu kambing betina kamu untuk diserahkan, untuk diberikan kepada kawanan domba-domba betinanya. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum mahum. Ini surat Shad ayat 24. Inilah kenyataan fakta yang terjadi. Banyak di antara manusia itu, ya, ini berbuat baghyun, berbuat zalim, mengambil haknya orang lain tanpa hak. Ya, ingin merebut haknya orang lain, punyanya orang lain, itu dengan apa? Sifat baghyun. Yang selamat itu siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Subhanallah. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah. Tapi ini model ini sedikit. Yang mendahulukan iman dan amal soleh sebagai panglimanya,
ya, dia akan selamat, dia akan bahagia, tenang hidupnya, tidak akan melahirkan ya kegundahan, kegalauan. Ya, maka itu seorang penguasa termasuk rakyat semua harus apa? Amanu wa amilus solihat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Sahabat kalian dirahmati Allah, beriman dan amal saleh ini kunci keberhasilan seorang pemimpin. Kunci kesuksesan suatu bangsa dan negara. Amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka itu ada ya ini contoh bagaimana pemimpin itu harus menegakkan hukum dengan adil. Ya, tidak boleh cenderung memihak kepada salah satunya. Ya, orang yang berselisih harus diberikan hukuman yang adil supaya apa? Merasa tentram, merasa tenang. Ya, sebab adil itu, keadilan itu adalah asasul mulk. Itulah pondasi daripada kekuasaan. Kalau seorang penguasa tidak adil, ya, berbuat zalim, maka kekuasaannya tidak akan lama. Orang ini akan dibenci, akan dijauhi, dan selalu didoakan dengan doa yang buruk-buruk dari rakyat yang dipimpinnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Nah, terakhir ada ujian. Ya, wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghfarna lahu dzalika wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Ya. Nah, setiap perkara yang dihadapi oleh seorang pemimpin, dia harus memandang dan menganggap itu adalah teguran untuk dirinya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Daud. Wa zanna Dawud. Daud meyakini, mengira, menduga, ya, bahwasanya kami telah menguji dia. Maka lalu kemudian segeralah Nabi Daud ini memohon ampunan Allah, istighfar. Lalu kemudian beliau ruku dan bertobat kepada Allah, lalu kami ampuni ya dosa-dosanya, kekurangan-kekurangannya, kekeliruannya. Ya, fastaghfara rabbahu ya wa kharra raki'an wa anab. Ya. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah, kenapa Nabi Daud sampai memohon istighfar kepada Allah, mohon ampunan Allah? Dia ruku lalu kemudian bertobat. Apa sebabnya? Ya, apa dosa yang dilakukan? Sebenarnya nabi-nabi itu maksum dari perbuatan dosa, tapi ini ada penjelasan dari sebagian ulama mengatakan yang paling rajih bahwasanya Nabi Daud alaihissalam itu telah memberikan hukum kepada salah satu dua orang yang berselisih sebelum dia mendengar hujjatil khasmil akhar, sebelum dia mendengar argumentasi orang lain. Ya, langsung dia katakan, qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Ya, agak tergesa-gesa, mungkin agak emosional. Ya, itu kamu zalim, nggak boleh begitu langsung kan. Tapi ya mungkin putusannya benar, tetapi dia tidak mendengarkan terlebih dahulu argumentasi dari masing-masing pihak. Dia baru mendengarkan dari satu pihak. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatau lahu tis'atun wa tis'una na'jatan wa listis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatu wahidah faqala akfilni. Itu kan menurut satu versi, satu sisi. Kenapa dia tidak mendengarkan versi orang yang memiliki 99 ya kambing betina itu? Nah, itu sudah menurut para ulama itu adalah sebuah kesalahan. Maka Nabi Daud langsung tersadar, ya, merasa ini adalah perbuatan dosa dan langsung beristighfar kepada Allah, langsung ruku dan kemudian langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Sahabat kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kekeliruannya. Kalau kita mengatakan itu kekeliruan, itulah bentuk kekeliruannya. Sehingga Imam Burhanuddin Al-Biqai, ya, dan juga dikutip itu oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsir Mahasin Ta'wil. Ya, ini kenapa yang dia beristighfar kepada Allah? Karena Daud telah tergesa-gesa
mengatakan bahwa satu pihak itu telah berbuat zalim. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Tanpa mendengar pembelaan diri, tanpa mendengar versi lain. Ya, jadi harus harus cover to both side. Ya, harus hukum itu diputuskan setelah mendengarkan dua pihak yang berperkara. Kalau cuma mendengar salah satu saja, itu tidak lengkap. Ya, itu kurang pas, itu tidak adil. Nah, ini makanya kata Imam Al-Biqai, ini dakwah tadribun li Daud alaihissalam fil ahkam. Inilah sebagai latihan dari Allah untuk Nabi Daud dalam memutuskan perkara hukum, ya, itu harus adil, mendengarkan dari kedua belah pihak. Nggak boleh mendengarkan dari sepihak saja. Wa dzikruha lin nabi tadribun lahu fil anati bi jami'i umurihi 'ala dawam. Kenapa kisah ini disebutkan kepada Rasulullah SAW dalam Al-Quran? Itu juga sebagai pelatihan dari Allah agar Nabi berhati-hati, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ya, al-anat, ya, untuk melatih kesabaran, melatih pengambilan hukum, ya, dengan kredibel, ya, disertai argumentasi dari kedua belah pihak, ya, jangan kita mengambil dari sepihak saja, ya. Subhanallah, ya. Ini fa inna lahu wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Itu. Jadi itu yang dikutip oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi dari kitab Mahasinut Ta'wil. Ya. Subhanallah. Ya. Inilah sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Ya. Pelajaran dari kisah Nabi Daud alaihissalam untuk kita menegakkan agama Allah, menegakkan risalah, ya, apalagi tugas para dai harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan penyelenggara negara. Ini yang paling berat. Tugas dai yang paling berat adalah ketika dia harus, ya, ikut serta berpartisipasi dalam proses politik, dalam mengambil kebijakan putusan, baik itu dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini contohnya dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah, ya. Terus support, ya, teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya, ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities, ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur.
Insya Allah semua udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.